Jadi saya harap mohon kerjasamanya berlomba-lomba untuk menurunkan gula darah. Kalau hipertensi insya Allah sudah banyak yang stabil kalau hipertensi, akan tetapi yang gula masih banyak yang tinggi. Oke, kata Bapak Ibu sekedar informasi, nanti monggo berlomba-lomba untuk menurunkan gula darah. Tahu? Ya. Nanti saya tunggu sampai Desember kan. Nanti pas bulan Desember nanti datanya dari Budi Sehat Jadi nanti saya ini semua untuk peserta kita yang aktif itu 150-an. Gulanya yang stabil itu sekitar 60 orang. Yang lebih dari itu masih tinggi rata-ratanya tinggi Bapak Ibu. Monggo untuk obatnya ngombene yo aja nek gelem. Terus yang pertama itu, terus ngombe obatnya juga aja mung nek kelingan. Nek kelingan kalau perasaannya awal sampean seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Untuk penyakit jenengan itu kalau sudah kena sudah DM dan hipertensi itu seumur hidup harus minum obat. Oke, orang bosannya itu, tapi jenengan kondisinya jenengan sendiri. Misalnya jenengan barangnya kok aku jenuh, ya monggo diatur sebaik mungkin supaya jenengan nggak jenuh untuk minum obatnya, divariasi seperti itu. Akan tetapi dalam pemvariasian minum obat juga harus ampun telat tunjuknya obatnya itu ada yang sebelum makan, ada yang sudah makan kan Bapak Ibu. Itu harus rutin juga cara minum obat, jamnya disamakan, bisa dari pagi bisa dari jam 6, selanjutnya jam 6 semua. Jadi kita pantau dari situ Bapak Ibu. Yang selama ini yang kita evaluasi minum obatnya yang jamnya teratur, itu rata-rata hasilnya baik. Jadi monggo diterapkan itu. Terus untuk pola makannya juga diperhatikan. Jadi wis dahar nasi, yo terus dahar kobong, melok kentang, yo padha wae kan ngoten. Jadi seandainya aku udah nasi, ya nasi mawon. Kalau kentang ya kentang mawon. Kalau nanti ketela ya ketela mawon. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi jangan tiga-tiganya. Nah itu yang memicu untuk gulanya tinggi seperti itu. Nah, gayanya kembali itu pripot. Nah, yang lain saja seperti itu. Oke, Bapak Ibu Oke, sedikit kami kata kira lebihnya matur suwun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kan jenengan sebenarnya sudah shopping dokter ya, maksudnya sudah ke dokter gigi Nardi senior saya, sudah ke dokter gigi Leni juga mantunya. Asal semuanya sudah teratasi ya berarti tidak masalah. Kemarin pernah membersihkan gigi. Berarti kan sebenarnya sudah jenengan rawat giginya, sudah pasang gigi palsu, gigi ujung yang bermasalah sudah dicabut. Nomor 55 sampai 60. tapi saya ini Dan kalau nggak jadi keluhkan nggak apa-apa berarti. Intinya kan penting sudah terawat, sudah dilakukan tindakan juga yang bermasalah. sore hari makan paling jam 6 sore, paling malam jam 7 gosok gigi. Sekarang sudah 4 tahun. Makanya saya juga PMD soalnya Sedih. besok siang baru makan. Oh ya. 18 jam paling 16 jam. Ya, asal sudah berarti kan ibu alhamdulillah sudah menjalankan sesuai yang dianjurkan untuk jaga pola makannya seperti apa, sudah Ya, 4 kali sehari 22 unit sekarang sama sekali sudah hanya 2 bulan pertama. oh oke. Oh ya, berarti intinya kalau sudah, jadi kan ada testimoni ya Bapak Ibu ini, kalau sudah menjaga pola makan, kalau sudah mengikuti anjuran dokter, lama-lama obatnya bisa turun. Yang tadinya suntiknya 4 kali, sekarang berkurang. Kemudian keluhan-keluhan di giginya juga, kalau sekali ada keluhan langsung ke dokter gigi juga sudah teratasi. Ngoten nggih. Jadi Sama
Pasti tadi saya kalau di puskesmas pakai yang normal Kalau itu saran saya tensinya dibawa ke toko alkes Bu, biar dikalibrasi itu dicekkan biar dia kondisinya sesuai sama seharusnya, sesuai standarnya. Karena kalau di puskesmas kami itu setiap rutin setiap beberapa bulan itu dikalibrasi, makanya hasilnya insya Allah dia akurat. Kalau punya ibu kan beli aja di toko alkes gitu. Saya kok kayaknya kalau normal kan normal tidak dimasuk. Nah itu intinya tensinya nanti dicekin aja ke toko alkes gitu. Nanti biar tahu, biar dikalibrasi itu tadi minta mau dikalibrasi biar hasilnya tuh sesuai standar. Soalnya kok tinggi terus, saya ngecek di tempat lain pun beda nggak kayak gitu. Ngoten gitu ya. Oh iya, nanti bisa dicek sendiri di rumah. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari bapak ibu yang lain? Siapa lagi? Oh ya, Pak Rano. Pripun Pak Rano? Ibu setelah tua kalau makan itu tidak bisa merasakan ini. Itu sebabnya apa? Dokter gaya. Dokter buka modal lo gendeng terus ngomong. Dulu udah ngerasain enak ya Pak ini. Tadi berhubungan tadi ada gangguan pengecapan itu tadi Pak. Itu memang bisa jadi awalnya dari mulutnya agak kering dulu, kemudian karena mulutnya kering, bakteri Semuanya bisa masuk, akan tetapi itu sesuai keluhan jenengan. Misalnya jenengan, Bu, saya kok sering pipis setiap malam lebih dari 5 sampai 6 kali. Kita sudah ada macet, oh ini yang perlu dilihat ini. Itu nanti masuk BPJS. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nyon tulung, ketok tular, nanti disampaikan semua keluarga atau saudara. Akan tetapi di aturan apapun di aplikasi kami tidak bisa untuk namanya toleransi tidak ono, betul ya? Jadi dalam satu hari, misalnya dengan hari ini sudah melakukan pemeriksaan lab, ya cuma bisa memeriksakan saja. Tapi itu harus anu Pak, makan kita di Bapak Ibu. Tidak dalam satu hari itu ada 2 kali tindakan dan kemudian tidak bisa. Ini enggak baik dengan yang pertama aplikasi, yang kedua aturan BPJS, yang ketiga penginputan kami nanti nggak bisa. Ya, akhirnya apa? Pemeriksaan lab jenengan tidak tercover oleh BPJS. Ya, Bapak Ibu. Mengingatkan karena sudah terjadi seperti itu. Dalam kesempatan ini kami sampaikan lagi. apa dikit gitu langsung terluka, langsung kemerahan, langsung jadi sariawan. Nanti gambar. Mohon tanya mengenai masalah saya adalah sering saya itu kalau tidak asam urat dan kolesterol sering tinggi. Karena kemarin sore itu tidak apa-apa, pagi saya tidak bisa jalan. Yang kedua, kemarin pernah saya direkam jantung di sini, tapi hasilnya bagaimana kita belum tahu. Apakah itu bisa dilanjutkan atau bagaimana? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Siap, matur nuwun. Bapak riyen ngasone napa, Pak? Kerjanya apa? Sepur Iya, sekarang lagi trending itu Pak KAI ya, KAI. Sekarang banyak singkatan, saya sampai kudu lagi ya Pak KAI ya. Karena tadi juga banyak singkatan PJK, apa penyakit jantung kayak gitu. Jadi siapa Pak? Jadi yang pertama, tapi sebelumnya gini, ini siapa? Saya sama. Ini kebetulan aja yang menyampaikan beliau, tapi bisa juga terjadi kita. Ini yang belum yang harus saya konfirmasikan. Yang pertama, kolesterol sama asam uratnya sebelumnya normal atau sudah tinggi? Sudah tinggi. Nah, kalau kayak gitu ya bisa jadi. Yang pertama, kolesterol asam uratnya sudah tinggi, kemudian bangun pagi, biasanya bangun pagi tiba-tiba ikatan dan lain-lain. Iya, itu proses yang seperti saya bilang, ada penyakit-penyakit ataupun faktor-faktor yang tidak bisa kita hindari. Karena kenapa ya?
saya harus mengatur faktor usia. Kemudian yang kedua kondisi organ, jadi dia memerlukan waktu. Yang penting seperti ikatannya, seperti rasanya tidak bisa jalan seperti itu, tidak terus-terusan, tidak lama. Jadi biasanya bangun tidur dulu, makanya selalu saya sampaikan, itu juga saya nyampaikan ke diri saya sendiri. Jadi ketika bangun tidur pagi, ketika kita mungkin kalau kita muslim mau sholat lah, yang paling tidak sholat subuh yang memang itu wajib lah, tahajud kalau ya harus, tapi ya tidak wajib, saya cerita wajib aja. Kita mau sholat subuh, bangun tidur itu kalau saya sampaikan ke diri saya sendiri misalnya, tidak boleh, jangan langsung ayo berebut langsung waktu, karena kenapa, masih perlu proses semuanya, adaptasi dan lain. Ibaratnya saya goyongannya nyawanya genep se, kakinya genep apa gen napak se genep, oh iya gitu. Jadi ibaratnya menyempurnakan kesadaran dulu baru bergerak. Kakinya kadang iya, saya aja juga seperti itu, kadang seperti likatan dan lain-lain, karena itu proses. Jangan-jangan pada saat posisi tidurnya luar biasa, ya luar biasa, kepala nanya nanti, sikilnya nanti, tidurnya pertama ngeliatan, pas bangun tidur luas bocornya, bisa, itu mempengaruhi. Yang berarti kalau posisi tidur kan sebenarnya hanya ya sudah tinggi, pastikan sudah minum obat sesuai aturannya. Terus kemudian yang terakhir, saya tolong diberikan info mulai hari ini nanti kondisi seperti itu terjadinya kapan? Apa setiap pagi selalu seperti itu, atau hanya kolo-kolo, atau hanya pada saat tertentu yang pas jenengan habis kegiatan apa? Karena walaupun sepuh ya kan saya masih kuat goes loh. Wah, tukang pundi-pundi saya salut sampai udah. Jasa kenapa? Kadang saya juga beragak kuat itu sampai mana tuh alun-alun pulang lagi sendiri goes. Sepeda ontek, genjot, botol nangge listrik loh. Nah, pas sepeda berdokter terus enten listrik kayaknya kan kesel jualah ya, podonya kayak pit, podo kayak sepeda motor misalnya. Jadi memang benar-benar diayun. Padahal kayaknya udah sepuh, karena memang ada yang boleh, ada yang tidak boleh karena sudah faktor usia. Nah kan Bapak nanti kita infokan lagi pada saat edukasi ngambil hasil boleh disaringkan. Nanti kalau misalnya terpaksa tidak bisa ketemu saya, nanti ada bu dokter yang lain misalnya. Tapi saya usahakan kalau saya tidak ada kegiatan dinas luar, insya Allah nanti saya pasti bergabung untuk edukasi. Mudah-mudahan tidak barengan seperti itu. Terus kalau hasil rekam jantung sebenarnya yang penting ada hasilnya. Kalau misalnya memang mau ditanyakan di bawah saja Bapak Ibu yang kemarin mungkin sempat rekam jantung, apa boleh nanti saya kasih lihat. Nanti akan saya ceritakan kira-kira hasilnya apa. Karena kemarin mungkin itu kegiatan pemeriksaan kesehatan gratisnya kita kan di awal-awal. Jadi masih sasarannya jual kayak banget, masih bingung noto seperti apa. Mungkin jadi ada yang rotor sedikit kelendran. Tapi kalau kemarin yang sudah dicek hasilnya masih ada, boleh dibawa nggak apa-apa. Nanti dikonsulkan pada saat sekalian cek hasil gula. Nanti hasilnya saya ceritakan, karena pasti hasilnya berbeda-beda. Karena kenapa? Ya seperti saya bilang, kondisi kehanannya seorang itu pasti beda antara panjenengan saya dan siapapun. Nanti kita ceritakan yang harus dilakukan seperti apa. Itu tidak hanya buat Bapak, buat panjenengan semua yang kira-kira memang kemarin sudah sempat direkam jantung, kemudian mungkin belum dapat informasi yang banyak atau yang lengkap, boleh ditanyakan bawa hasilnya. Oke, seperti itu ya Bapak, Bapak Ibu semua, nanti kalau yang terakhir, masih satu lagi, iya. Penutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kula Supardi Ngebanglor RT 6. Badhe nangkletaken Bu. Ya masalah diabetes niku kadang-kadang kok naik kadang turun nek kula badhe tanglet masalah mie. Makanan sing paling dihindari sing manis nek buah-buahan napa wae Bu. Pindah. Kaping kalipun nggih diabetes sing arep kecil panjenengan. Keluarga kecil panjenengan keluarga inti. Garwane, istrine, anake, putune, buyute, sapa wis mergone ning ngandani tanggane, engko kula dikarani cerikis dokter ya wis biar yang lain. Karena kewuh biasa. Wis dimulai dengan lingkungan kita. Sama dengan saya seperti itu. Ketika saya kata sehat, tapi saya berusaha kalau misalnya memang harus check up, walaupun harus berbiaya, ya saya nyisih, saya harus check up.
up seperti itu. Biar tahu kondisinya. Karena sawangan itu tidak terlalu bisa menggambarkan ceruna. Dan yang ketiga, dibutuhkan peran lintas sektor. Nah ini, jadi tidak hanya di kegiatan prolanis, ketika memang kami penyuluhan di desa, kemudian rapat dengan Pak Camat beserta Muspika, kemudian Pak Kepala Sekolah, kita sampaikan yang bisa kita cek gantian, Pak ayo cek kesehatan. Kalau di sekolah sekarang baru selesai kemarin kalau saya nggak salah, sekolah anak-anak itu kita ngalahi, kita jadwalkan, kita datang, kita periksa dengan tenaga-tenaga yang ada. Artinya karena kalau semuanya harus ke sekolah, yang pelayan di puskesmas sopo, sing nangani pasien rawat inap siapa? Karena sampai hari ini pasiennya full terus. Jadi kalau misalnya ngantri kadang nggak dapat kamar, ya sudah kita sampaikan, bukan kita tolak, karena nggak boleh kami tolak, tapi kami cerita ini kamarnya penuh, apa kerso di UGD dulu. Kalau misalnya ngeyel dulu, saya paling gak mau, pokoknya aku pengen walk 6 nih ini. Iya, tapi adanya di sini kerso. Saya tidak bisa jamin pasien yang di kamar ini pulang besok atau tidak. Karena kalau janji itu bagi saya hutang. Janji ya butuh ditepati. Jadi saya biasanya ceritanya ini kondisinya seperti ini, saya belum tahu pulang apa tidak. Tapi kalau misalnya memang saya tahu ada yang rencana besok pagi pulang karena kondisinya hari ini sudah insya Allah sudah bagus, ya saya cerita, oh ya mungkin di sini dulu besok pagi. Jadi kita selalu menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta, bukan mungkin zaman dulu ABS apa itu asal bapak ibu seneng terus jangan kepala hanya neng ruangan pak. Aku neng ruangan pak aku turu wae wis kamu wis ruangan wis tak kasih apa kayak kalau mobil tuh petang jadi misalnya enek AC nih tinggal gawe wedangan atau pemahaman malah tidak boleh. Seorang pimpinan tuh harus tahu kondisi di lapangan. Kadang-kala di sela kesibukannya harus datang seperti ini salah satu, karena kenapa? Saya sebagai dokter harus cari ilmu. Jadi artinya tetap di sela-sela kegiatan rapat seperti itu tetap harus ketemu panjenengan semua. Stop diabetes ini kita cek, pastikan juga sekali lagi ceknya di tempat yang yang tanda kutip yang bisa dipercaya ya. Saya takutnya nanti mohon maaf sekali lagi saya memang harus cerita ceknya di tempat mungkin nanti jarumnya ya saya enggak, insya Allah semuanya pasti berusaha dapat, tapi sekali lagi pastikan tempat-tempat pelayanan yang punya izin resmi. Izin resmi ada apa-apa dia berani bertanggung jawab. Karena kenapa sekarang banyak tuh termasuk yang datang ke desa-desa. Sopo sing gelem tak mau cek gula wes biasanya mulai saya itu wes kene 10.000 jeda terpada piye. Udah golek-golek karena selain cek ini sekarang yang lagi ya abang tapi saya gemes banget kemarinnya desa saya ya enak. Wah ini orang ketemu saya nggak ngerti saya. Nah ini kemudian jaga kesehatan, tensi teratur, minum obat sesuai. Mudah-mudahan kita semua diberi selalu kesehatan. Amin. Kemudian yang kita kerjakan sebagai ikhtiar ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Umurnya bertambah, tapi umurnya berkah. Umurnya bertambah, tapi tidak menyusahkan keluarga. Umurnya bertambah, insya Allah bisa untuk ibadah, sehingga hasil akhirnya kita semua insya Allah bisa husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Jadi mungkin itu saya sudah di kode teman-teman ya, karena memang minimal saja bahasa aku poin minimal saja bahasa rampung kita kegiatan lain supaya semuanya tidak terkendala. Oke, sedap. Nanti kita sharing. Nanti masih jajal. Saya tutup dulu. Terima kasih sekali lagi atas perhatian panjenengan semua. Prolanis Mudi Sehat Masyarakat 1 luar biasa panjenengan semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sebentar untuk sharing. Ada yang ditanyakan boleh. Nanti waktu saya persilahkan. Lebih kurangnya terima kasih matur nuwun atas kerawuannya. Sehat selalu untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nanti sambil setelah ini monggo kita kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil menunggu gilirannya. Kaping kalih menjeru setelah mendengar pencerahan dari ibu ini rasanya lengkap terkait dengan diabetes. Aku pengguna pasien diabetes yang paling takut naik. Kalau pun kepingin terus budi sakit pikantuk ilmu nek namung menika saya dengar sekali lewat, artinya hanya sesaat. Maksud kami ingin mendapatkan materi itu. Ya, lewatnya mungkin lewat WA difailkan sekali di share, dapat kami cetak sendiri, mungkin kami baca berulang kali lain waktu, dan nanti tidak sekejap hilang ilmu diabetes. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, matur nuwun Bapak. Saya coba menyampaikan atau kita sharingan yang pertama terkait materi ini. Nanti nanti coba saya komunikasikan lewat teman-teman dulu, kemudian nanti juga tim yang menjadi narasumber ya Bapak. Jadi karena kemarin saya guyonan. Biasanya yang jadi kendala, bukan jadi kendala sih kalau kami, biasanya memang ada waktu untuk membuat persiapan materi. Saya cerita ke saya nggak bisa kalau saya memberi materi bukan hanya di Prolanis, banyak juga ke desa. Kemarin ketika ngisi haji, misalnya jemaah haji itu, ataupun misalnya ngisi something di kecamatan, saya nggak bisa kalau tidak ada datanya. Jadi pasti saya berusaha menyiapkan sesuatu dengan semaksimal mungkin biar bisa tersampaikan. Karena saya harus melihat audiennya. Kalau misalnya audiennya Bapak Ibu Prolanis mungkin akan beda perlakuannya dengan misalnya mahasiswa saya misalnya, atau mungkin juga dengan linsek seperti itu. Jadi memang butuh waktu. Sehingga kemarin ketika kami guyonan, wes tak wacane aku digawe ke materi rene sing gelem, sing ngangeli gawe misalnya. Jadi artinya nanti kalau untuk saya tidak apa-apa, nanti saya kirim. Untuk teman-teman yang anakku kelas itu atau nanggung ya. Jadi nanti kalau untuk saya boleh, nanti mungkin dikirimkan lewat grup saja, nanti bisa dibaca. Nanti yang membutuhkan yang penting-penting seperti mungkin pencegahannya, yang ringan-ringan bisa dibaca atau di print. Karena kenapa saya tetap harus mencantumkan tadi kadernya berapa mana jenengan loco malah umat saya juga nggak hafal, karena biasanya saya ada, nanti kalau ada lab kan ada standarnya. Jadi itu yang paling tidak buat acuan saya, karena kalau saya hafalkan semua ini baru sebagian, dan liar belum administrasi kalau saya nggak hafal misalnya seperti itu. Tapi paling tidak ada batasannya. Jadi siap, nanti kami tidak lanjut Bapak. Nanti untuk materi nanti coba kami sharekan lewat grup Prolanis bisa insya Allah. Kemudian kedua yang jarak pemeriksaan, hasil pemeriksaan pertama, kedua setelah cek kok bisa tinggi banget, ini yang kita evaluasi. Jadi saya coba nanti karena baru kemarin ketika saya melakukan kita hasilnya jadi dicek, hasilnya jadi, kemudian kita sampaikan ini seperti apa ini baru mau saya kira-kira berapa orang sih yang kasusnya seperti ini. Karena ketika kemarin, saya mohon maaf juga kemarin saya juga nggak bisa ikut pemeriksaan sampai selesai karena harus geser ke dinas. Jadi nanti coba saya lihat apa hasilnya ini, berbedanya dan tingginya di mayoritas peserta Prolanis, atau misalnya hanya sebagian kecil atau hanya beberapa orang. Ini saya pengen evaluasi dulu, karena saya tidak bisa berbiaya selalu terus bilang karena yang menyebabkan nih makanannya atau yang menyebabkan ini, saya tidak berani menyampaikan seperti itu. Jadi nanti kalau hasilnya paling tidak sudah saya lihat dan menurut kita, jadi kita cuma makan seperti ini, obatnya sudah teratur dan lain-lain, kok hasilnya
bisa bedanya seperti ini, nanti mungkin bisa kami konsulkan dengan tadi yang saya sebut. Ada yang lebih ngerti daripada saya yang kaitannya memang tiap hari pelajarannya seperti ini. Nanti coba kami komunikasikan, tapi memang kami butuh waktu, artinya tidak ada datanya terus matur. Jadi kalau ada datanya paling tidak, oh kenapa sih seperti ini, gitu aja Bapak Ibu ya. Nah, saya juga penasaran kok ini tinggi banget, oh saya disalahkan, nah, tapi tingginya berapa seperti saya bilang, terus siapa saja kira-kira kalau perlu dicatat nggak apa-apa pas bahasan yang tinggi misalnya Bu Siti misalnya, ya, terus bulan depannya berikutnya Bu Siti juga seperti ini apa enggak, nanti kalau misalnya enggak, oh jangan-jangan sebelumnya mengkonsumsi sesuatu ibaratnya bisa aja, misalnya atau tadi malam tidurnya kurang tidur. Kalau bapak-bapak mungkin biasanya nonton sepak bola, nanti sepak bolanya satu nih kata saya, jangan jadi ini pertarungan hidup mati bodoh ngomong lah nek kalah gak main. Oh iya kenapa ya saya harus gitu, jadi orang yang gawean pasien terus lah saya ngobrol sama saya bosan masyarakat kalau ngomongin penyakit terus ya bosan, jadi harus bisa membawa. Jadi siap motor nuwun Bapak usulannya, jadi kami tampung, kami catat yang bisa segera kami langkahkan untuk materi siap boleh dibaca semua, karena insya Allah ilmu yang bermanfaat disampaikan menjadi salah satu pahala yang tidak akan terputus sama dengan Bapak Ibu Guru. Biar wis ngerti nih, ilmu yang disampaikan Bapak Ibu Guru itu menjadi ladang yang tak terputus walaupun yang bersangkutan misalnya sudah meninggal seperti itu. Jadi siap matur nuwun. Ada lagi satu lagi ya. Oh, jadi monggo Bapak. Sama tamu-tamu nggak ada giginya ya malu. Nah itu tadi. Jadi fungsinya memang untuk kecantikan, untuk harmonisnya wajah. Nah berhubungan dengan gigi dan kesehatan gigi mulut untuk penderita pluralisme tadi, itu ada beberapa jaringan pendukung gigi. Jadi gigi itu bisa ada di mulut. Awet umure. Saya mau makan sondok, mau makan apa yang apa bakso, daging kurban itu gitu, pedas gitu Bapak Ibu. Sekarang kalau makan tulang tuh, aduh bisa. Mau sate kambing itu, aduh padahal pengen gitu. Tapi yang dikurangi ya kan, dulu zaman dulu udah sering makan sate kambing, sekarang dikurangi, sekarang tempe tahu. Sate kambingnya jarang-jarang, 1 tahun sekali aja kalau kurban gitu. Nah tadi itu fungsinya buat mengunyah. Ketika dia sudah nggak ada, pengunyahan jelas terganggu. Terus mengucapkan kata-kata. Mungkin beberapa di sini juga ada yang giginya udah habis-habis, jadi kalau buat ngomong tuh nggak begitu jelas. Kalau yang di gambaran-gambaran itu kan ngomongnya gini, karena udah nggak jelas, jadi pengucapannya nggak jelas karena giginya sudah nggak ada. Terus fungsi yang ketiga dan keempat itu hampir sama, membentuk wajah menjadi harmonis untuk kecantikan dan penampilan yang lebih baik. Jadi gigi itu, terutama yang gigi belakang ya, itu fungsinya menjaga tinggi wajah. Ketika giginya hilang, terutama gigi belakang, tinggi wajahnya berkurang, jadinya lebih pendek, makanya turun jadi kempot gitu. Jadi kalau giginya nggak ada, itu sebaiknya memang segera diganti dengan gigi palsu. Karena kalau nggak diganti, ya itu tadi wajahnya jadi turun, bibirnya jadi turun ke bawah gitu, jadi kempot. Gitu. Terus untuk kecantikan, ya ini jelas. Kalau apalagi gigi depan. Oke, nanti terakhir dijawab di akhir ya Bu ya. Kalau kalian di puskesmas kita bicarakan tuh tensinya insya Allah sudah sesuai standar. Karena kalau enggak ya berarti semua orang tensinya tinggi. Nyatanya setiap pasien yang ditensi juga tensinya berbeda-beda. Hanya dapat nanti selesai. Kemudian hanya dapat nanti ada waktunya. Kemudian kesehatan gigi dan mulut pasien diabetes mellitus dulu ya. Jadi kondisi mulut ketika pasien diabetes mellitus. Jadi ini yang diabetes mellitus mungkin bisa disimak. Biasanya kondisinya ada ini. 1, serostomia. Serostomia itu mulutnya kering. Kemudian yang kedua, candidiasis itu infeksi jamur. Terus yang ketiga itu gingivitis, itu rada pusing, nanti kemerah-kemerahan di gusinya.
si gigi lepas, makanya pasien diabetes mellitus itu sering keluhannya, apalagi kalau gula darahnya pas tinggi, itu giginya pada goyang. Nah, itu salah satu tanda kalau Bapak Ibu kok gigiku jadi pada goyang-goyang ya, itu bisa salah satu tanda oh gula darahnya lagi naik nih gitu. Jadi gimana biar baiknya? Ya dikontrol lagi gula darahnya. Biasanya nanti kencang lagi, cekat lagi. Asal kondisi mulutnya juga bersih. Kemudian gingivitis nanti berlanjut jadi periodontitis. Periodontitis itu radangnya lebih dalam lagi. Jadi di dalam gusi itu ada tulang. Tadinya radangnya cuma di gusi, lama-lama radangnya di tulang, goyangnya tambah parah itu tadi. Nanti kadang giginya pada lepas sendiri juga. Kemudian kalkulus karang gigi. Pada penderita diabetes itu terjadi peningkatan jumlah kalsium. Jadi karang gigi itu terbentuk karena adanya plak, ada kalsium, ada protein di dalam mulut, makanya jadi keras. Yang tadinya plak itu kan lunak ya, jadi mungkin sisa-sisa makanan, sisa-sisa produk bakteri, itu namanya plak itu. Kemudian karena diabetes mellitus, kalsiumnya meningkat, protein dalam mulutnya juga meningkat, jadi gampang keras plaknya, jadi karang gigi. Bisa dilihat yang kuning-kuning itu di bawah gigi. Nah itu namanya kalkulus. Kalkulus itu tadi gampangannya kalau saya jelasin tuh kalkulus tuh makan tulang di bawah gigi. Padahal kan tadi tak bilangin di awal gitu, kalau gigi itu pegangannya tuh karena ada tulang yang megangin di bawah. Kalau tulangnya tuh dimakan karang, nanti ketika karang giginya dibersihkan, dia sudah nggak punya pegangan lagi. Makanya giginya jadi pada tambah goyang-goyang itu tadi. Jadi jangan sampai terbentuk karang gigi yang berlebih. Karang gigi itu idealnya dibersihkannya 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Tapi kalau BPJS aturannya pembersihannya 1 tahun sekali. Jadi monggo kalau sekiranya kok karang gigiku banyak ya, karena karang gigi itu bikin bau mulut juga Bapak Ibu. Nanti nggak pede ngobrol sama temennya pas pertemuan prolaris gini kok bau mulut. Nah itu bisa jadi karang giginya banyak. Nah dibersihkan di puskesmas bisa, nanti 1 tahun sekali di cover BPJS. Kemudian karies gigi atau gigi berlubang, makanya jadi serostomia atau mulut kering itu tadi. Padahal di dalam ludah itu ada enzim-enzim, ada bakteri yang fungsinya buat menetralkan kondisi di mulut kita. Nah kalau air liurnya turun, berarti kan kondisi mulutnya terganggu, jadi kering gitu. Nah bayangin kalau kulit Bapak Ibu kering, kulit kering itu kan rasanya perih deh. Sama halnya ketika lidahnya atau mulutnya itu kering, juga pasti akan perih, gampang luka, mungkin kayak kena makanan panas dikit jadi sariawan, jadi luka. Nah itu kondisi mulut diabetes mellitus salah satunya ini tadi, serostomia atau mulutnya jadi kering. Selain itu, serostomia itu juga bikin bau mulut. Terus selanjutnya kandidiasis atau infeksi jamur. Ini terjadi karena biasanya pasien diabetes mellitus itu kondisi imunnya itu turun, makanya kan sering sakit. Karena sering sakit, sering minum antibiotik. Nah kalau sering minum antibiotik, kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, di tubuh kita tuh sebenarnya ada bakterinya, di mulut, di hidung, di tangan, semuanya ada. Tapi kalau kita sehat, jumlah bakterinya itu dalam jumlah yang normal. Sedangkan kalau kita sakit, kayak misal kita minum antibiotik kayak gitu, bakterinya jumlahnya turun. Nah di mulut ini karena bakterinya turun, padahal bakterinya itu melawan infeksi jamur. Karena bakterinya turun, dia nggak bisa melawan infeksi jamur, makanya tumbuh kandidiasis. Kandidiasis itu seperti itu Ibu-Ibu. Jadi ada plak-plak putih, entah di lidah, entah di langit-langit mulut, entah di pipi bagian dalam, atau di bibir-bibir. Itu kondisi putih-putih kayak gini namanya kandidiasis. Karena imunnya turun itu tadi, terus sering konsumsi antibiotik, jadinya bakteri-bakteri di mulutnya berkurang, nggak bisa melawan jamur, jamurnya jadi berkembang biak di mulut. Seperti itu. Biasanya rasanya kadang gatal, kadang rasanya kayak terbakar, gitu juga bisa. Tapi kadang juga nggak ada rasanya, cuma keputihan seperti itu aja. Kemudian gingivitis, radang gusi. Nah, untuk gingivitis ini tadi di penderita diabetes itu terjadi karena sama, karena imunnya turun, jadi suplai pembuluh darah, suplai aliran darah nutrisi ke pembuluh-pembuluh tepi, kan gusi itu ada di tepi-tepi ya, karena suplainya kurang jadi radang, makanya jadi kemerahan seperti itu. Nah
gingivitis ini kalau terus menerus berlanjut, jadi kan tanda-tandanya merah-merah. Kalau gosok gigi biasanya kadang berdarah. Nah itu gingivitis. Itu diperparah dengan adanya plak atau karang gigi yang kuning-kuning. Itu kan kayak tidak bersih gitu. Di leher-leher giginya kayak kuning, kayak coklat. Nah itu ada plak, ada karang gigi juga. Gingivitis kalau semakin parah itu bisa melepaskan lekatan gigi dan tulang. Seperti di awal tadi kan sudah tak sampaikan kalau gigi itu nggak berdiri sendiri. Gigi itu Nomor melekat, 30 sampai nomor 35. gigi itu melekat di dalam gampang, giginya pada bolong-bolong. Di bolong tuh yang hitam-hitam itu tadi. Selain itu juga mungkin nggak menjaga oral hygiene. Oral hygiene itu kebersihan mulut. Jadi mungkin kalau kita memang dari dulu orang Indonesia tuh nggak dibiasain sebelum tidur tuh gosok gigi. Kemudian kalau zaman dulu tuh gosok gigi pokoknya kalau mandi. Saya dulu pas kecil juga diajarin gitu. Waktu mandi pagi sama mandi sore sudah cukup. Padahal setelah belajar kan habis mandi sore biasanya kita makan malam gitu Bapak Ibu. Ada nasi, mungkin makan cemilan roti coklat dan lain sebagainya. Nah habis itu kita tidur. Coklat-coklat atau mungkin nasi yang menempel tadi diolah sama bakteri bikin gigi bolong. Maka dari itu harusnya gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Boleh mau ditambahin setelah makan siang nggak masalah, karena tadi kan 2 kali sehari itu minimal, jadi masih boleh ditambahin lagi. Rasa giginya kotor, rasa mulutnya bau, mau gosok gigi lagi boleh. Itu jadi itu kelima masalah yang ada di Bapak Ibu penderita diabetes mellitus. Yang pertama tadi mulut kering. Kemudian yang kedua infeksi jamur atau kandidiasis, yang ketiga tadi gingivitis, kemudian yang keempat tadi kalkulus atau karang gigi, yang kelima gigi berlubang. Itu nanti baiknya dirawat. Nih pencegahannya yang jelas ya membersih, yang jelas tuh yang paling utama tuh jaga kadar gula darah Bapak Ibu. Asal kadar gula darahnya terjaga, itu kan kondisi tubuh kita fit ya, imunnya juga tetap bagus. Jadi nggak akan ada gingivitis atau peradangan. Kemudian nggak akan tuh mulutnya kering, karena kan tadi kalau mulut kering tadi karena gula darahnya tinggi juga. Jadi cara pencegahannya biar mulutnya tuh baik, biar nggak ada masalah, yaitu kadar gula darahnya dijaga, dikurangi asupan gula-gulanya. Makanya mungkin nasi putih jadi nasi merah, atau yang es teh tampul tuh dikurangi gitu Bapak Ibu. Sekarang kan waktu menjamur enak ya, kayaknya seger, panas-panas yang minum es teh gitu, tapi itu harus dikurangi. Kemudian pembersihan karang gigi tadi sudah saya sampaikan. Mungkin pada belum pernah ya, rata-rata kalau Bapak Ibu zaman dulu tuh bersihin karang gigi, jadi dibersihkan aja. Rasanya mungkin memang ngilu-ngilu sedikit sama keluar darahnya tuh wajar. Nanti mulutnya rasanya enteng gitu Bapak Ibu, kayak habis melepaskan beban berkilo-kilo. Nanti ketika Bapak Ibu umur itu yang keluar batu-batu. Nah itu karang gigi itu tadi. Nanti dibersihkan saja, bisa ke poli gigi. Kemudian penambalan. Kalau giginya apalagi gigi depan kan buat kecantikan Bapak Ibu, buat ketampanan bapak-bapak di belakang itu nggih. Jadi kalau giginya udah bolong-bolong itu ditambah. Yang hitam-hitam tuh nanti bisa jadi putih lagi. Kalau yang bolong itu